Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa di rumah. Salam sejahtera dan sehat selalu. Eh, Pagi ini kita kembali melanjutkan materi-materi sebelumnya ya. Kalau di pertemuan ke-9 kemarin ya, kita masih membahas terkait dengan dinamika Pancasila dalam konteks Pancasila sebagai sistem etika. Maka di pertemuan ke-10 ini nanti kita akan membahas tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1045. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen ini tentu yang kita bahas adalah terkait dengan posisi dan kedudukan Pancasila setelah pemberlakuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebelum kita masuk ke bagaimana kedudukan dan peran Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mungkin terlebih dahulu kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen. Ya, kita bisa lihat gambar di bawah ini bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 itu menempati pada posisi Grundnom ya. Jadi menempati pada posisi atas. Ini bisa kita lihat dan bandingkan antara dua tabel di atas struktur ketatanegaraan sebelum amandemen diubah. Jadi ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada MPR. Jadi kedudukan MPR sebelum diubah ini menempati pada posisi lembaga negara tertinggi. Kemudian di bawahnya ada lembaga-lembaga negara yang lain seperti DPR, Presiden, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, DPA, Dewan Pertimbangan Agung, dan MA itu adalah Mahkamah Agung. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemen, bahwa kedudukan dan fungsi MPR itu tidak lagi menjadi lembaga tertinggi. Jadi lembaga yang kedudukan yang paling tinggi atau yang tertinggi di atas lembaga-lembaga negara itu adalah Undang-Undang Dasar. Itu menjadikan bahwa posisi dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi sumber ya, pijakan bagi pengambilan keputusan semua lembaga-lembaga negara di bawahnya, baik itu MPR, kemudian BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, maupun kekuasaan kehakiman. Ada Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial KY, kemudian ada MK, Mahkamah Konstitusi, ada Presiden juga maupun Wakil Presiden, termasuk juga di dalam lembaga MPR itu ada DPD dan DPR. Semua lembaga-lembaga negara yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 45 itu harus menjadikan Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai sumber hukum, sumber kebijakan politik dan seterusnya. Lalu bagaimana posisi dan peran Pancasila dalam hal ini ya, apa hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 45? Kita akan coba geser. Nah, kalau adik-adik mahasiswa ini buka ya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, maka silakan masuk pada alinea keempat. Jadi dalam alinea keempat itu mesti ada rumusan-rumusan Pancasila yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini. Artinya apa? Bahwa kedudukan Pancasila dan UUD itu atau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu menempatkan Pancasila itu sebagai sumber
sekaligus juga dasar negara dan pandangan hidup, baik secara yuridis, konstitusional, dan itu berlaku sejak tanggal 18 Agustus 45. Artinya kalau Pancasila sebagai dasar negara dan sekaligus juga sebagai pandangan hidup, maka Pancasila itu dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan politik, kehidupan sosial budaya, maupun dalam tatanan kenegaraan, maupun dalam aspek penegakan hukum di dalamnya. Karena itulah kemudian dimasukkan rumusan Pancasila itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 5 sila-sila ini: ketuhanan, misal kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kemudian yang terakhir adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah beberapa rumusan-rumusan Pancasila yang kemudian dituangkan dalam pembukaan UUD 45 dalam alinea keempat. Pancasila sebagai dasar sekaligus juga pandangan hidup, maka tentu dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, baik sejak pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, itu tentu menjadikan Pancasila itu sebagai sistem penyelenggaraan negara, sekaligus juga sebagai ideologi kebangsaan. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik itu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan serta keadilan, itu harus dijadikan sebagai sumber nilai dalam praktek ketatanegaraan negara maupun dalam praktek berkebangsaan. Karena akhir-akhir ini kita marak sekali ya kejadian-kejadian yang kemudian mengiris naluri kebangsaan kita terkait dengan isu-isu perpecahan antar kelompok, perbedaan pandangan politik, misal akibat dari pilkades yang dilaksanakan oleh beberapa desa kemarin tanggal 25 November. Ini bukan peristiwa yang satu kali, dua kali, bahkan hampir setiap kali momen pilkades itu maupun pada momen pemilu yang lain itu mesti perasaan-perasaan penolakan, ketidakterimaan terhadap putusan hasil perolehan suara akibat dari proses demokrasi yang berlangsung di masing-masing tempat itu kadang disikapi oleh sikap-sikap yang tidak baik oleh beberapa kelompok. Beberapa di antara mereka dan di beberapa daerah yang lain kadang mereka kemudian melakukan aksi-aksi penolakan, aksi-aksi kriminal dan seterusnya. Ini adalah beberapa sikap dan praktek sekaligus juga perilaku rakyat, bahkan mungkin beberapa elit-elit kita mungkin masih tidak memahami atau tidak menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai kemanusiaan, kemudian nilai kerakyatan atau nilai demokrasi. Jadi tidak penolakan terhadap hasil suara mayoritas itu kadang banyak disikapi dengan sikap-sikap yang tidak baik oleh beberapa rakyat, beberapa elit kita. Karena itu kemudian penting menjadikan bahwa Pancasila sebagai sumber nilai sekali juga sumber norma dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam praktek penegakan hukum di negara kita. Sistem hukum tidak boleh lagi memandang strata dan status sosial. Hukum harus tegak, hukum harus diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status dan seterusnya. Tidak ada lagi hukum, tidak boleh lagi ada istilah-istilah hukum
hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, saya kira begitu ya. Nah, kenapa bisa demikian? Harus sama penegakan hukum di semua lapisan masyarakat, karena memang undang-undang itu menyatakan demikian. Dalam pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sudah, saya rasa sudah sedemikian bagus mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam aspek penegakan hukum di Indonesia. Ini Pancasila, ini sekali lagi adalah nilai yang kemudian diambil dari nilai-nilai Pancasila yang diturunkan dalam pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Hak asasi manusia misal. Jadi kita bicara tentang hak-hak warga negara, baik itu warga negara atau rakyat yang memiliki keterbelakangan fisik misal, maupun memiliki kelengkapan fisik, itu kedudukan dan fungsi mereka harus sama, tidak lagi memandang karena mereka cacat kemudian oleh negara kemudian dijadikan sebagai warga negara kelas kedua. Tidak boleh. Dalam aspek pendidikan pun juga demikian, semua warga negara juga harus dapat menikmati akses pendidikan yang layak. Apakah mereka akan menikmati hak-hak pendidikan itu di sekolah-sekolah bertaraf internasional ataupun yang tidak, mereka diberikan kebebasan. Negara tidak boleh membatasi ruang dan aktivitas serta hak-hak mereka dalam hal ini. Inilah yang kita maksud Pancasila sebagai sumber norma, sumber tata tertib hukum dalam penyelenggaraan negara di dalamnya. Oke, ini penjelasannya. Oke, saya kira itu ya. Karena itu kemudian kalau kita bicara Pancasila sebagai sumber atau sistem ketatanegaraan, maka dalam sistem hukum kita itu ada beberapa hierarki peraturan perundang-undangan, baik dari Undang-Undang Dasar 45 sampai pada peraturan-peraturan organik di bawahnya seperti undang-undang misalnya, atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, Perpres, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan yang lain. Artinya hierarki peraturan perundang-undangan ini itu menegaskan bahwa semua undang-undang organik atau turunan dari Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena itu kemudian kalau ada rancangan undang-undang misal atau undang-undang yang sudah disahkan sekalipun oleh pemerintah, jika bertentangan dengan UUD 45 atau Undang-Undang Dasar 45, maka undang-undang tersebut itu bisa dibatalkan melalui proses uji material. Ke lembaga mana? Itu bisa diadukan ke lembaga Mahkamah Konstitusi, seperti baru-baru ini terjadi. Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu, ini sekarang ini dibatalkan oleh MK karena dianggap beberapa pasal-pasal yang mengatur di dalamnya bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45. Artinya kalau undang-undang organik seperti ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 45, maka jelas dan pasti bahwa undang-undang tersebut itu sudah otomatis juga bertentangan dengan semangat nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Mungkin bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Jadi pasal-pasal yang mengatur di dalamnya itu cenderung berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu, misal lebih menguntungkan kepada kelompok-kelompok tertentu, tapi kemudian banyak merugikan kepada kelompok-kelompok masyarakat kecil. Nah, kalau undang-undang sudah demikian, maka kewajiban kita sebagai warga negara adalah berhak untuk menyampaikan kritik, berhak untuk menyampaikan aspirasi, keinginan, dan tuntutan untuk segera dilakukan perubahan terhadap undang-undang, amandemen terhadap undang-undang atau peraturan-peraturan tersebut.
dan bisa mengajukan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi. Nanti Hakim MK akan menilai dan menguji pasal-pasal mana yang dianggap atau diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus menguji undang-undang itu sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 45? Karena kembali ke awal tadi bahwa kedudukan Pancasila dan UUD ini ada pada rumusan alinea keempat dalam UUD 45. Artinya menempati Pancasila dan UUD di sini adalah sebagai pijakan, sebagai sumber nilai, sumber tata kenegaraan dan sumber hukum di dalamnya. Konsekuensi ini itu memberikan penegasan bahwa rakyat berhak untuk memberikan penilaian, berhak untuk menyampaikan aspirasi kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara, baik itu lembaga legislatif, MPR, DPD, DPR, maupun eksekutif, Presiden dan Wapres, maupun lembaga yudikatif, kehakiman, MK, MA, KY, maupun juga pemeriksa keuangan, berhak menyampaikan hak-hak konstitusional yang diatur oleh negara, termasuk dalamnya mengkritik penguasa dan kebijakan. Jika kebijakan itu bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 45 dan nilai-nilai Pancasila, maka pemerintah dalam hal ini MK itu berhak untuk menguji pasal-pasal mana yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kira-kira begitu ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi ini. Terima kasih perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.